Ole Romeni pamerkan atmosfer Indonesia. Saya gak sabar debut di timnas Indonesia. Ole Romeni, striker Oxford United, mengungkapkan antusiasmenya untuk segera membela timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu tengah menjalani proses naturalisasi dan dijadwalkan mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Romeni berharap dapat mempersembahkan debutnya untuk mendiang neneknya yang lahir di Indonesia. Baginya, ini akan menjadi momen spesial dalam karir sepak bolanya. Ini sangat menarik. Saya senang menjadi bagian dari rencana dan ambisi timnas Indonesia, ujar Romeni. Romeni mengaku tidak sabar untuk bermain bagi Indonesia, negara yang memiliki ikatan emosional baginya melalui neneknya. Meski sang nenek telah tiada, ia ingin menghormati warisannya dengan tampil untuk timnas Garuda. Saya tidak sabar untuk bermain bagi negara sebesar Indonesia. Ini adalah sesuatu yang bisa saya persembahkan untuknya, tambahnya. Romeni juga merasa terhormat karena berkesempatan menjadi bagian dari tim yang didukung penuh oleh fans fanatik sepak bola di Indonesia. Menurut Romeni, menjadi pemain internasional adalah kebanggaan besar, terutama untuk negara seperti Indonesia yang memiliki basis penggemar yang luar biasa. Ia pernah mengunjungi Indonesia dan merasakan atmosfer sepak bola yang begitu hidup. Saya menonton pertandingan dan melihat betapa luar biasa dukungan fans di sana. Saya tidak sabar untuk merasakannya langsung di lapangan, ungkapnya. Romeni yakin pengalaman itu akan menjadi hal yang tak terlupakan dalam karirnya. Proses naturalisasi Romeni dipercepat agar ia dapat segera debut pada Maret tahun 2025, saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan dari fans dan ambisi tim membuatnya semakin bersemangat untuk berkontribusi. Saya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Romeni. Target lolos semifinal Asian Cup. Indra Syafri masih optimis bahwa Garuda Muda ke Piala Dunia. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, tetap optimis bahwa timnya mampu meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara telah menjalani persiapan panjang, termasuk pemusatan latihan intensif dan beberapa laga uji coba, salah satunya dalam ajang Mandiri U20 Series 2025. Namun, hasil yang diperoleh belum memuaskan setelah mereka kalah dari Yordania dan Suriah tanpa mampu mencetak gol. Kekalahan ini memunculkan kritik tajam terhadap performa tim, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Meski demikian, Indra tetap yakin timnya bisa bangkit dan menargetkan lolos ke babak semifinal. Menurut Indra, persiapan panjang yang telah dijalani akan menjadi modal besar bagi tim untuk tampil lebih baik. Dengan latihan intensif dan pengalaman dari berbagai pertandingan, para pemain diharapkan semakin percaya diri dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Ia menegaskan bahwa optimisme harus tetap dijaga dalam perjalanan menuju kesuksesan. Harus optimis, jangan tidak optimis, karena saya masih meyakini target itu sama dengan niat, ujarnya. Indra juga tidak mempermasalahkan kritik yang datang, karena baginya itu adalah hal wajar dalam sepak bola. Justru, ia menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performa tim sebelum memasuki turnamen utama. Selain itu, Indra menekankan pentingnya laga uji coba dalam persiapan tim. Menurutnya, pertandingan ini bukan sekadar ajang pemanasan, tetapi juga kesempatan bagi pemain untuk menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk terus mengasah kemampuan individu dan meningkatkan kerjasama tim. Saya pikir uji coba ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga untuk perkembangan pemain, tambahnya. Dengan waktu yang masih tersedia, Indra berharap para pemain bisa terus berbenah dan menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Ia optimistis Garuda Nusantara dapat tampil maksimal dan bersaing di Piala Asia U20 2025. Baginya, kerja keras dan mental yang kuat adalah faktor utama untuk mencapai hasil terbaik. Siap debut lawan Australia, Hairori Edewal segera jalani sumpah WNI. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Hairori Edewal, pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi,
setelah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya membidik Hairo Riedewal untuk membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen berlangsung cepat, dan kini PSSI akan segera mempercepat naturalisasi agar Riedewal bisa bergabung dengan skuad Garuda. Hairo Riedewal menjadi pemain kedua yang naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI, setelah Ole Romeni yang tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar kelengkapan dokumen Riedewal disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Sebelumnya, ia menjadi bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Hairo Riedewal ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin naturalisasi Riedewal bisa berlangsung cepat, seperti Miss Hilges, Kevin Dix, dan Eliano Reijenders yang hanya butuh 1 pekan sebelum pengambilan sumpah WNI. Saat ini, Riedewal hanya perlu datang ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyatakan kesediaannya membela timnas. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Miss Hilges, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret tahun 2025, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha senang Riedewal bersedia bergabung dengan timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, kata Yusa Nugraha. Pelatih Australia dibikin bingung, strategi apa yang akan digunakan timnas Indonesia? Perubahan dalam kepelatihan timnas Indonesia membuat calon lawan, Australia, harus berpikir ulang. Tony Popovic kini menghadapi tantangan untuk menebak strategi baru skuad Garuda. Dengan pelatih baru, pola permainan Indonesia kemungkinan akan berubah, sehingga Australia harus menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasinya. Pada laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 20 Maret tahun 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia dengan komposisi kepelatihan yang berbeda. Patrick Kluivert kini menggantikan Shin Tae-yong dan akan merancang strategi bersama beberapa asisten, termasuk Alex Pastoor. Pastoor, yang memiliki pengalaman melatih Almere City, diyakini akan berperan besar dalam mengatur taktik timnas Indonesia. Tony Popovic mengakui bahwa ia belum punya gambaran pasti tentang cara bermain Indonesia di bawah Kluivert. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ujarnya kepada ESPN. Menurut Popovic, Kluivert pernah menggunakan skema 4 dan 5 back, sementara Pastoor lebih sering memakai 3 back di klub yang dilatihnya. Hal ini membuat permainan Indonesia sulit diprediksi. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, lanjut Popovic. Ia menegaskan bahwa Australia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, tambahnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat prinsip dan fondasi permainan yang telah diterapkan sebelumnya agar timnya tetap solid menghadapi laga penting ini.